Tapi ada nubuatan jenis kedua, yakni nubuatan yang apabila kita mengartikan itu secara zahiriah, secara literal, secara letterlek, begitu saja sesuai dengan apa yang tertulis, maka itu akan bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan akal sehat manusia, dan bertentangan pula dengan ajaran mendasar daripada agama. Ada sebagian nubuatan seperti itu. Salah satu contoh adalah diterangkan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam akan turun. Nah, Al-Masih Ibnu Maryam akan turun. Nah, ini tidak bisa kita artikan secara zahiriah. Al-Masih yang dahulu akan turun lagi nanti di bumi, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena dengan mengartikan seperti itu akan bertolak belakang dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran kita mendapati banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Al-Masih Ibnu Maryam itu telah wafat. Nah, kemudian orang yang wafat, terutama Al-Masih ini kan setelah wafat beliau berada di surga. Nah, kemudian di dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga, ia tidak mungkin keluar lagi. Nah, seperti itu. Artinya, kalau kita memaksakan bahwa Isa yang turun di akhir zaman itu adalah Isa yang dahulu, maka akan bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Oke, begitu Pak. Ya. Kemudian berkenan dengan nubuatan-nubuatan Al-Masih Ibnu Maryam bahwa beliau akan datang dengan tugas mematahkan salib. Apakah arti dari hadis ini diartikan secara zahiriah atau majazi, Pak? Mematahkan salib. Iya, mematahkan salib. Iya, ada tertulis tanda atau tugas dari Al-Masih itu nanti akan mematahkan salib. Iya. Tapi sebelum itu ada juga satu tanda lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dikatakan oleh orang-orang saudara-saudara Gair Ahmadi itu harus tergenapi secara zahiriah. Tanda itu yakni nanti kelak Al-Masih Ibnu Maryam akan turun dari langit dengan berpegang kepada pundak malaikat. Jadi di kanan kiri Isa Al-Masih itu nanti akan ada malaikat, beliau akan turun dari langit setahap demi setahap. Nah, ada juga tanda seperti itu. Nah, apabila kita memaksakan tanda itu diartikan secara zahiriah, secara letterlek, maka ini akan bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan pula dengan ayat suci Al-Quran. Coba kita bayangkan, apabila semua orang di dunia ini menyaksikan ada seorang nabi turun dari langit dengan berpegang pada pundak malaikat, di kanan kirinya ada malaikat, lalu nabi tersebut turun setahap demi setahap sampai ke bumi, sedangkan semua orang menyaksikan nabi itu turun dari langit, maka siapa yang akan meragukan kebenarannya? Tidak akan ada yang meragukan kebenarannya. Karena apa? Karena semua menyaksikan sendiri. Nabi turun dari langit beserta malaikat. Pasti semua langsung yakin, oh ini tentu Nabi yang benar, gitu kan. Pasti meyakini. Tidak akan ada orang yang meragukan kebenaran Nabi tersebut seandainya turun seperti itu. Bahkan tidak ada yang bakal menentang beliau ya Pak? Tidak akan ada yang menentang. Tidak akan ada yang menentang karena pasti yakin, oh ini pasti benar. Orang tandanya juga seperti ini, turun dari langit. Nah, seperti itu. Nah, ketika keraguan-raguan itu sudah tidak tersisa lagi, maka tidak akan ada perintah untuk beriman. Mengapa demikian? Perintah untuk beriman itu selalunya kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan atau ketidakpastian. Ini sebagai bentuk ujian. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keraguan-raguan di sana. Apakah Allah Taala itu ada? Terlihat pun tidak kan? Allah Taala itu ada atau tidak? Kan kita ragu-ragu. Nah, berimanlah kepada para malaikat. Kita tidak bisa melihat malaikat. Tidak yakin apakah malaikat itu benar ada atau tidak. Berimanlah kepada para nabi. Nah, apakah ini orang benar diutus oleh Allah atau tidak? Nah, ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian. Nah, di sanalah ada perintah untuk beriman. Sehingga ketika orang berhasil melintasi jurang keraguan-raguannya itu, lalu kemudian dia beriman, maka di sanalah nilai dari keimanan. Akan tetapi apabila tadi datang turun dari langit, semua orang tidak ada lagi yang meragukan, maka tidak akan ada perintah untuk beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj. Allah Taala berfirman, "Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhum."
Dan orang-orang kafir ini akan senantiasa berada di dalam keraguan-raguan untuk mempercayai kebenaran. Hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan, hingga kiamat datang menghampiri mereka secara tiba-tiba. Nah, apa yang dikatakan ayat ini? Nubuatan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa oh ini perawinya lemah, ini doib, tidak. Karena ini adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berjanji bahwa Al-Quran akan senantiasa dijaga. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan nubuatan kepada kita bahwa sebelum kiamat datang secara tiba-tiba, maka di dunia ini akan tetap ada orang kafir. Nah, ketika orang kafir itu tetap ada, maka keraguan-raguan untuk mempercayai kebenaran pun akan tetap ada. Seperti itu. Nah, akan tetapi jika hadis tadi dimaknai secara zahiriah bahwa tidak Tuhan, nanti akan ada seorang nabi turun dari langit dengan berpegang pada pundak malaikat, turun setahap demi setahap, semua orang menyaksikan itu, maka tidak lagi tersisa keraguan. Sedangkan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keraguan akan tetap ada. Nah, artinya jika kita mengartikan secara zahiriah, secara letak nubuatan tadi akan bertolak belakang dengan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sepanjang sejarah yang kita ketahui, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun nabi yang turun dari langit, ya Pak? Betul. Tidak ada satupun. Nah, kemudian beralih kepada pertanyaan tadi, ada satu nubuatan atau satu tanda bahwa Al-Masih itu akan mematahkan salib. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, salib ini merupakan simbol atau tanda utama dari agama Kristen. Nah, untuk apa salib dibangun? Untuk apa salib dibangun? Untuk apa salib dibuat? Dipasang di gereja. Di dalam ayat suci Al-Quran, surat 22 ayat 46, disebutkan bahwa menjaga atau melindungi gereja pun merupakan satu keharusan bagi kaum muslimin. Nah, apabila nubuatan ini diartikan secara zahiriah bahwa Al-Masih yang datang nanti itu akan masuk ke gereja-gereja, akan mematahkan salib-salibnya, tentu ini akan bertolak belakang dengan ayat tadi. Ayat tadi, Quran surat 22 ayat 46 menyatakan melindungi gereja adalah bagian dari keharusan bagi umat muslim. Nah, sedangkan ini Isa datang masuk ke gereja-gereja mematahkan salib-salib. Nah, ini akan bertentangan. Kemudian bertentangan pula dengan satu ayat yang lain mengenai kebebasan, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, kalau Al-Masih datang memaksa masuk untuk mematahkan salib-salib yang ada di gereja atau di berbagai tempat, maka bertolak belakang pula dengan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, oleh karena itu, kenyataan ini membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa kita harus mengartikan nubuatan ini secara majazi atau secara kiasan. Lalu, apa maksud dari mematahkan salib? Mematahkan salib maksudnya adalah mematahkan akidah-akidah pokok, keyakinan-keyakinan pokok kaum Kristiani yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, sepanjang hidup beliau berjuang untuk Islam. Salah satu bagian dari perjuangan beliau adalah untuk meluruskan pemahaman itu. Beliau menggunakan dalil Al-Quran, beliau gunakan dalil atau keterangan dari hadis-hadis, bahkan beliau pun menggunakan dalil atau keterangan dari Bible, kitab suci umat Kristen, untuk membantah keyakinan-keyakinan yang keliru dari kaum Kristiani. Ini maksud dari tugas Masih Maud akan mematahkan salib. Jadi bukan mematahkan salib secara sungguh-sungguh ya Pak? Bukan, tidak bisa secara zahiri ya. Mazasi ya. Mazasi. Ya. Kemudian Pak, bagaimana dengan nubuatan Al-Masih Ibnu Maryam, yang mana tugas beliau nanti selain mematahkan salib, katanya membunuh babi Pak. Apakah arti dari hadis ini diartikan secara zahiriyah atau secara mazasi? Nah, tanda atau tugas Al-Masih yang akan datang nanti adalah untuk membunuh babi. Ini pun salah satu jenis dari nubuatan yang jenis kedua tadi, yakni nubuatan yang tidak bisa dimaknai secara zahiriah atau literal begitu saja, tetapi nubuatan yang perlu penafsiran, perlu penjelasan. Ini diungkapkan sebagai bentuk kias atau metafor gitu ya. Nah, ini pun merupakan salah satu jenis yang perlu dijelaskan. Coba kita bayangkan apabila orang memaksa untuk
mengartikan nubuatan ini akan terjadi secara zahiri. Kita bayangkan seorang nabi, kedatangannya itu ditunggu-tunggu berabad-abad lamanya oleh manusia, terutama Al-Masih yang akan datang untuk kedua kali dari Yaman. Yang menurut kita sudah datang, beliau dalam wujud Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bahkan sampai saat ini saudara-saudara muslim yang lain masih menunggu. Nah, coba kita bayangkan seandainya nubuatan ini dimaknai secara zahiriyah. Orang-orang menunggu selama berabad-abad lamanya, lalu ketika Nabi itu datang, kemudian orang-orang mengatakan tentu kami ingin mendengar kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari mulut beberkat engkau. Lalu tiba-tiba Nabi itu mengatakan, oh tidak, saya tidak punya waktu untuk itu. Saya memiliki tugas untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hutan ke hutan lain untuk mencari dan membunuh babi-babi. Nah seperti itu. Kemudian Al-Masih itu menjumpai ratusan ribu bahkan jutaan babi. Nah coba kita renungkan di dalam Islam, daging babi itu sendiri tidak halal untuk dimakan, daging babi itu sendiri haram untuk dimakan. Lalu kemudian Al-Masih datang untuk membunuh babi-babi dan dagingnya itu sendiri haram, tidak bisa dimakan. Maka apa yang akan terjadi? Ribuan bahkan jutaan bangkai babi akan menghampar di mana-mana. Bau busuk dari babi-babi yang mati tadi, dari bangkai babi tadi akan tersebar kemana-mana. Kekotoran akan terjadi di mana-mana. Penyakit akan timbul di mana-mana. Nah, apakah ini yang akan terjadi? Apakah ini tugas seorang nabi datang? Apakah ini tugas seorang Al-Masih datang? Tentu tidak seperti demikian. Tugas seorang nabi datang ke dunia ini sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, yatlu alaihimul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayati. Mohon maaf, yatlu alaihim ayatihi, yaitu untuk mengajarkan, memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakihim, lalu memberikan tarbiyat, memberikan pendidikan kepada orang-orang untuk menjadi orang-orang yang suci. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan untuk mengajarkan kitab dan hikmah-hikmah Allah Ta'ala. Inilah tujuan dari kedatangan seorang nabi. Tidak mungkin serendah seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa nubuatan untuk membunuh babi tadi harus terjadi secara zahiriyah. Nah, satu lagi Pak, yang pertanyaan ini sungguh luar biasa, yakni nubuatan bahwa dari nafas Al-Masih akan keluar udara yang jika hawa itu menyentuh orang kafir, maka mereka akan binasa. Nah, bagaimana Kak penjelasan untuk hadis ini Pak? Baik, ini pun adalah nubuatan yang perlu ditafsirkan, dijelaskan. Kalau mau diartikan secara literal, maka alangkah kita menghinanya wujud seorang nabi. Seorang nabi itu datang untuk memberikan kehidupan, bukan untuk memberikan kematian. Nah, kita bayangkan begini, jika kita bayangkan apabila nabi itu datang, lalu dari Isa Al-Masih datang, lalu kemudian dari mulutnya keluar hawa beracun yang menjangkau sejauh mata beliau memandang. Pada umumnya jangkauan pandangan mata itu sampai 2-3 km. Kemudian apa yang akan terjadi jika diartikan secara zahiriyah? Al-Masih datang, beliau berjalan ke suatu arah, lalu orang kafir, orang yang ingkar sepanjang 2 atau 3 mil akan binasa. Lalu kepada siapa ia akan bertabligh? Kepada siapa ia akan bertabligh? Nah, tentu tujuan seorang nabi datang adalah untuk bertabligh, tapi ketika ia datang kemudian orang-orang yang ingkar itu binasa, maka tugas tabligh pun akan berakhir. Nah, ini pun bertolak belakang. Oleh karena itu arti daripada akan menghembuskan udara yang membinasakan orang kafir itu adalah dari mulutnya akan keluar doa-doa, akan keluar ajaran-ajaran, dalil-dalil yang dengan dalil itu, dengan doa itu segala rencana, makar jahat dan lain sebagainya yang dilancarkan oleh orang kafir Quraisy akan hancur. Seperti itu. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya. Semoga penjelasan yang Bapak jelaskan tadi dapat memberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah. Pemirsa, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Maulana Athol Gharib Yudi Hadiana tentang materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Andika Ibra Ahmad mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.